saya juga mendapatkan informasi pada saat wajib lapor hari Kamis itu yang bersangkutan mengatakan ini pun juga tentunya harus dibuktikan oleh penyidik bahwa apa yang disangkakan oleh tersangka maupun kuasa hukumnya itu adalah hanya kalaupun memang ini terbukti dan diputuskan oleh hakim bahwa gugatan itu diterima, maka dan itu merupakan rangkaian banyak. Karena sebelum berkas itu diserahkan kepada kejaksaan, maka tugas daripada penyidik adalah. Selamat sore Mbak Anggi. Pak Ito, kita ketahui ada dua pandangan di sini. Dari sisi tim kuasa hukum Roy Suryo menyebut serangkaian tindakan kepolisian mulai dari penggeledahan, penangkapan, bahkan penahanan ini dinilai cacat hukum. Tapi di sisi lain ada pernyataan juga dari Polda Metro Jaya yang membantah itu semua karena sudah sesuai SOP. Bagaimana pandangan Pak Ito? Ya, pertama dengan tidak mendahului keputusan daripada hakim pra peradilan ya Mbak ya, saya ingin menyampaikan pandangan dari perspektif saya sebagai penyidik, dan tentunya saya juga sudah berkoordinasi dengan teman-teman di Polda Metro Jaya. Yang pertama, kita tentu harus menyadari bahwa apa yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya ini adalah merupakan rangkaian daripada proses penyidikan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya atau kepolisian, mulai daripada pemeriksaan saksi, pengumpulan barang bukti, kemudian juga pemeriksaan juga para tersangka, dan pada akhirnya setelah dinyatakan P21 atau berkasnya lengkap, ini kemudian tentunya daripada penyidik harus menyerahkan tersangka barang bukti maupun berkas. Nah, ini kan rangkaian penyidikan. Kemudian sekarang kan yang dipermasalahkan adalah bagaimana ketentuan yang diberlakukan, yaitu mereka tetap menganggap bahwa pada saat dilakukannya upaya penangkapan, penahanan maupun penggeledahan itu adalah sudah berlaku KUHP yang baru. Kemudian kalau menurut pendapat saya dari perspektif penyidik, bahwa yang dilakukan oleh teman-teman penyidik itu tidak sama, karena sampai saat ini penyerahan tersangka ke kejaksaan untuk tahap kedua oleh penyidik Polda Metro Jaya itu tetap harus tunduk pada KUHP yang berlaku secara positif, bukan langsung beralih kepada KUHP baru ya, kecuali KUHP baru tersebut sudah diundangkan dan mulai berlaku pada saat tindakan dilakukan. Karena status KUHP dan asas yang berlaku adalah KUHP lama atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 ini masih menjadi hukum acara pidana positif. Sampai dengan KUHP baru hasil revisi resmi diundangkan dan mulai berlaku menurut ketentuan peralihan. Kemudian pengesahan rencana atau KUHP ini oleh DPR tahun 2025 tidak otomatis membuat seluruh ketentuan lama gugur, karena harus dilihat juga tanggal mulai berlaku dalam lembaran negara dan ketentuan transisi untuk perkara yang sedang berjalan. Artinya tindakan upaya paksa, penangkapan, kemudian penahanan, penggeledahan maupun penyerahan tersangka ke kejaksaan yang dilakukan sebelum KUHP baru efektif berlaku tetap dinilai dengan kerangka KUHP lama sebagaimana yang telah dilakukan oleh teman-teman Polda Metro Jaya ya. Dan ditambah lagi dengan putusan MK dan peraturan Mahkamah Agung yang terkait. Jadi kalau disampaikan selama ini apa yang argumentasi yang disampaikan oleh pengacara atau saudara Roy Suryo dengan pengacaranya itu boleh saja, sah-sah saja. Tapi kan tentu hakim akan melihat faktanya. Contohnya misalnya surat perintah penangkapan itu ada, kemudian surat perintah penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri ya, di situ kalau nggak salah Jakarta Timur itu ada. Itu kan semua sudah disampaikan kepada hakim. Selain itu juga SOP-nya dengan melibatkan petugas keamanan untuk mencegah jangan sampai ada namanya abuse of power dari petugas yang di sana, saya kira itu benar. Jadi kalau selama ini ada kata-kata ataupun ada opini bahwa mengatakan seperti menangkap teroris, saya kira sangat tidak benar lah ya. Karena kalau Mbak Anggita tahu kalau menangkap teroris kan kita pakai Densus tuh, pakai yang pakai apa namanya anggota Densus, nah itu barulah. Saya kira orang yang menyampaikan seperti menangkap teroris itu yang kurang paham tentang hukum, dan juga tentunya kita juga memaklumi lah barangkali pandangannya adalah subjektif. Saya kira itu yang mungkin bisa saya sampaikan, bahwa dari segi ketentuan yang dilakukan oleh teman-teman dari Polda Metro Jaya itu sudah sesuai dengan ketentuan, dan tentunya dia akan menjadi bahan pertimbangan daripada hakim tunggal pra peradilan. Demikian Mbak Gita. Iya, banyak yang belum memahami Pak Ito perbedaan dari tindakan kepolisian mulai dari berbasis KUHP lama maupun KUHP baru, dan mana yang kemudian dipertimbangkan oleh hakim dan mana juga yang kemudian diprotes ataupun diajukan pra peradilan dari pihak kubu Roy Suryo. Ya, kalau kita mengacu kepada KUHP yang lama, tentunya kan SOP-nya kan itu sudah ada yang dikatakan dengan apabila terdapat dua bukti permulaan yang dianggap cukup. Tetapi kan kalau dengan KUHP yang baru, itu kan kita harus ada penambahan
Jadi 9 jenis ya. Kalau dulu kan baru hanya 5 jenis, yaitu menangkap, menahan, menggeledah, menyita, dan juga penyitaan surat-surat. Kalau untuk yang KUHP yang baru ini kan harus dilengkapi lagi dengan 9 jenis, yaitu bagaimana penetapan tersangka, melakukan pemblokiran, penyadapan, juga pencegahan. Ini pun sebetulnya sudah dilakukan selama ini oleh penyidik ya, yaitu terhadap saudara Roy Suryo, penetapan sebagai tersangka, kemudian juga melakukan pencegahan, ya tentunya yang lain-lainnya itu seperti pemblokiran, penyadapan, itu adalah sebagai upaya paksa yang diatur secara tersendiri dalam KUHP yang baru. Tapi kan sebagaimana saya sampaikan, saat ini kan satu rangkaian, Mbak, di mana KUHP yang baru itu masih belum diundangkan ya. Masih belum diundangkan, belum dicatat dalam lembaran negara, sehingga di sini adalah berlaku secara positif KUHP yang lama ya, sebagai hukum positif yang diberlakukan untuk penangkapan maupun penggeledahan dan juga penahanan. Nah, di sini fungsi penahanannya ya Mbak Anggita. Sekarang kita bayangkan kalau misalnya hari Senin akan disampaikan, diajukan ke pengadilan ya. Saya juga mendapatkan informasi pada saat wajib lapor hari Kamis itu yang bersangkutan mengatakan masih berobat di salah satu rumah sakit ya. Nah, kemudian ternyata yang bersangkutan ada di Bandung gitu kan. Nah, kan penyidik juga mengikuti gitu ya, mengikuti. Jadi ada kekhawatiran pada saat akan ada penyerahan, maka yang bersangkutan itu akan mempersulit sehingga tidak bisa terwujud terjadinya penyerahan tahap kedua. Ini yang mungkin kurang dipahami oleh masyarakat. Kemudian yang kedua, kalau sebanyak orang ditangkap, kita sendiri melihat bagaimana perlakuan daripada teman-teman penyidik. Kan kalau di tempat lembaga lain, kalau sudah masuk ya mereka harus pakai baju rompi tahanan ya, harus diborgol dan sebagainya. Kan kita tidak berlakukan itu ya, kita berlakukan dengan sangat baik, kemudian diperiksa di rumah sakit. Kenapa? Ada kasus Vina mungkin kalau Mbak Anggita ingat ya, Vina Cirebon. Yeah. Dulu kan pada saat penyerahan para terpidana itu kan yang kemudian dimasukkan dalam penjara itu kan akhirnya oleh pengacara daripada mereka itu diambillah wajah yang sudah babak belur. Untung saja dari Polda Jawa Barat waktu itu memiliki foto pada saat yang bersangkutan diserahkan dan dimasukkan ke dalam penjara masih dalam keadaan mulus semuanya. Nah ini kan sangat merupakan satu ketentuan ya dari menyangkut aspek HAM. Nah, di situ pun kita lihat kemarin kan pada saat saudara Suryo dengan saudara Tifa itu ternyata ada penyakit yang harus ditindaklanjuti dengan rawat inap. Nah, penyidik memberikan kesempatan untuk melakukan rawat inap kan tidak di ruang tahanan ya. Nah, hal yang demikian mungkin jangan kemudian disampaikan seolah-olah apa yang dilakukan penyidik itu adalah tidak menghormati HAM. Ya. Demikian, Mbak. Oke, informasinya juga Pak Ito bahwa kubu Roy Suryo atau Roy Suryo bahkan ini tidak mau melakukan atau mengurus administrasi, menandatangani administrasi penyidikan usai dilakukan penangkapan. Apakah ini berdampak pada proses penyidikan? Seperti apa dampaknya, Pak? Sama sekali tidak, Pak. Jadi kalau orang diperiksa, pengalaman saya sebagai penyidik, kemudian dia tidak mau menandatangani, kita buat berita acara yang bersangkutan menolak untuk menandatangani. Kan sekarang pada akhirnya nanti adalah tergantung daripada keyakinan hakim. Saya tidak bisa mengatakan bahwa apakah saudara Roy Suryo dan saudara Tifa ini bersalah atau tidak, sama sekali tidak. Karena nanti yang akan dilakukan adalah hakim harus memiliki keyakinan berdasarkan nuraninya bahwa memang betul ijazah yang menjadi objek daripada dakwaan fitnah, pencemaran nama baik, kemudian penyebaran melalui sarana ITE adalah memenuhi syarat atau tidak. Nah, kalau hakim memiliki keyakinan berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan penyidik, yaitu dari hasil laboratorium forensik, kemudian keterangan dari UGM, keterangan dari saksi-saksi, hakim yakin bahwa itu adalah ijazah asli, maka dakwaan terpenuhi dan kembali kepada hakim. Hakim memberikan sanksi hukum seberapa berat ya. Nah, saya kira mungkin kita kembali di sini nanti akan masuk ke dalam proses peradilan. Nah, kalau terkait dengan masalah pra peradilan ini, Mbak, ini terkait kalaupun mungkin ada kesalahan dari pihak penyidik, ini hanya merupakan early warning ya, peringatan dini bahwa ada hal-hal yang harus diperhatikan oleh penyidik ya ke depannya kalau menghadapi permasalahan ini. Kalau memang ini dimenangkan, tapi status tersangkanya kan masih tetap, berarti sidangnya akan jalan terus ya. Kenapa? Karena yang di pra peradilan kan adalah bukan penetapan tersangka, tapi adalah kasus penggeledahan, penangkapan maupun penahanan. Jadi ini saja yang mungkin perlu difahami ya, Mbak ya. Oke.
Jika pra-peradilan ini diajukan seorang tersangka, apakah artinya otomatis memang ada celah yang menunjukkan ada kesalahan prosedur yang dilakukan oleh penyidik? Atau ini memang merupakan hak saja dari seorang warga negara? Sebagaimana juga Pak itu mengungkapkan bahwa wajar saja tim kuasa hukum juga memiliki anggapan demikian. Ya, saya kira yang pertama itu merupakan hak daripada seorang tersangka ataupun kuasa hukumnya. Yang kedua, ini pun juga tentunya harus dibuktikan oleh penyidik bahwa apa yang disangkakan oleh tersangka maupun kuasa hukumnya itu adalah tidak benar dengan cara memberikan bukti-bukti. Contohnya tadi, kalau tidak ada surat penangkapan, ternyata ada surat penangkapan. Kemudian yang kedua, dia tidak ada surat penggeledahan, ternyata ada surat penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri, kalau nggak salah Jakarta Timur. Yang ketiga, prosedurnya itu yaitu memberitahukan kepada petugas keamanan untuk menemani. Yang menemani, jadi tidak seperti menangkap teroris, ujuk-ujuk gitu ya Mbak ya. Nah, ini kan yang disampaikan oleh penyidik Polda Metro Jaya kepada hakim. Tapi di sisi lain, secara berbeda disampaikan bahwa itu adalah tidak dilakukan oleh penyidik, sehingga nanti hakim akan memutuskan apakah yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya ini adalah tidak sesuai dengan prosedur atau tidak. Tapi ini tidak membatalkan sekali lagi status tersangkanya, hanya kalaupun memang ini terbukti dan diputuskan oleh hakim bahwa gugatan itu diterima, maka tentunya ini menjadi perhatian bagi pihak Polda Metro Jaya untuk lebih melakukan internal pengawasan ke dalam ya. Jadi bagaimana mawas diri ke dalam, penilaian ke dalam, evaluasi apakah yang selama ini ada yang keliru. Ya tentunya kita sekarang masih menunggu dari keputusan daripada hakim. Jadi pertama memang hak daripada tersangka Mbak, dan sah-sah saja mereka mengatakan itu tidak dipenuhi semuanya. Yang kedua adalah dari pihak Polda Metro Jaya sudah menyampaikan hal-hal yang tadi dikatakan tidak ada. Yang kedua tadi katakan bahwa dikatakan penangkapan itu sudah berlaku KUHP baru. Saya sampaikan tidak, karena dari beberapa referensi yang saya baca bahwa itu tidak otomatis pada saat itu berlaku, karena pada saat ini kan KUHP yang baru belum diundangkan dan belum dicatat dalam lembaga negara, sehingga masih berlaku KUHP yang lama yang secara positif. Dan itu merupakan rangkaian banyak, karena sebelum berkas itu diserahkan kepada kejaksaan, maka tugas daripada penyidik adalah belum lengkap. Tapi setelah diserahkan kejaksaan, itu menjadi kewenangan kejaksaan. Nah, di sini pun kan kalau nggak salah dari Rosario juga CS juga menggugat dari pihak kejaksaan mungkin ya. Nah, itu hak mereka, tapi itu sudah di luar dari ketentuan daripada pihak penyidik. Tapi penyidik dalam hal ini sudah melakukan satu rangkaian kegiatan yang lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kalau ada gugatan, silakan saja. Tentunya kita serahkan kepada hasil daripada sidang pra peradilan nanti gitu, Pak. Baik.